Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, jumpa lagi kita dalam membahas pelajaran kimia. Pada pagi hari ini, kesempatan pagi hari ini, Pak Rahmat akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lulu minggu kemarin. Pada minggu kemarin, materi kimia yang kita bahas itu adalah sama, asam basa ya. Dari Bu Lulu minggu kemarin mengenai model teori, maksud Pak Rahmat teori asam basa ya. Teori asam basa itu ada 3, yaitu yang mengenai teori Arrhenius, terus Bronsted-Lowry dan Lewis ya. Dari ketiga teori ini yang akan banyak dibahas itu adalah yang Arrhenius. Selanjutnya Pak Rahmat akan masuk ke asam basa berikutnya. Bisa lihat sini kompetensi dasar menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan. Indikatornya mengidentifikasi sifat larutan asam basa. Adapun tujuan pembelajarannya mengelompokkan larutan asam dan basa secara benar, mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa dengan tepat. Kita lanjutkan. Pengaruh asam dan basa terhadap kesetimbangan air. Nah, kita lihat di sini bahwa asam itu bisa kita bagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah asam kuat ya, karena pengaruhnya terhadap kesetimbangan air. Yang pertama kita bahas mengenai asam kuat ya. Ada juga asam lemah ya, ada asam kuat, ada asam lemah, basa kuat dan basa lemah. Jadi ada 4 kategori asam berdasarkan ya kesetimbangan airnya ya. Kita bisa bagi menjadi asam kuat, asam lemah, basa kuat dan basa lemah. Kita mulai dari asam kuat dulu. Ya. Yang dimaksud dengan asam kuat di sini asam yang menghasilkan banyak ion H positif sehingga memiliki derajat ionisasi besar. Ya. Jenis asam kuat ini adalah asam-asam yang memang memiliki potensial ionisasi besar dan mampu menghantarkan listrik. Ya, sehingga termasuk kategori asam yang sangat kuat. Ya, contohnya kita bisa lihat di sini adalah asam klorida atau HCl. Ini banyak dijumpai di toko-toko, kalau kita beli ke toko-toko material ada ini ya, tapi sudah berbentuk zat yang diencerkan ya. Selanjutnya asam sulfat, sama. Asam sulfat ini nama pasarannya yang biasa kita jumpai adalah air aki. Ya. Selanjutnya contoh yang lain adalah asam nitrat. Ya. Dan asam klorat. Ya, kita bisa lihat di sini. Jadi ada jenis-jenis asam kuat. Semua ini ada kategori asam kuat. Asam kuat karena memiliki daya hantar listrik yang kuat. Ya. Bagaimana reaksi ionnya? Kita bisa lihat di sini ada rumus umumnya. HX, H ini adalah senyawa asamnya. HX akan terionisasi menjadi H+ dan X-. Ya, ini rumus umumnya. Jadi pada larutan asam kuat, H+ hanya dianggap berasal dari asam dan ion H+ dari air dapat diabaikan sehingga konsentrasi ion H positif dapat dihitung. Nah, kita bisa lihat sini konsentrasi ion H positif itu lambangnya ya sama dengan N dikali A mol per L ya. Jadi N itu adalah jumlah molnya, A itu sendiri adalah tetapan, dalam hal ini adalah derajat ionisasinya dengan satuan mol per liter. Ya, terus kita lihat A ini molar asam, N-nya adalah jumlah valensi asam. Ya, berarti. Kita lanjut. Berikutnya adalah basa kuat. Kalau tadi asam kuat, sekarang basa kuat. Jadi senyawa asam dan senyawa basa. Basa kuat, ini basa yang menghasilkan ion OH negatif atau memiliki derajat ionisasi juga besar. Ini basa kuat ini. Contohnya NaOH atau natrium hidroksida. Ya, ini nama pasarannya soda api. Ya, kita bisa lihat di toko-toko material itu ada namanya soda api. Ada juga kalium hidroksida KOH, barium hidroksida BaOH2, kalsium hidroksida CaOH2. Ya, ini contoh-contoh senyawa basa yang bisa kita jumpai.
Dan yang paling banyak kita jumpai itu adalah NaOH, ya, karena sebagai bahan dasar pembuatan sabun. Ya, itu adalah NaOH. Reaksi ionisasinya kita bisa lihat di sini BOH. B ini adalah senyawa basanya BOH, di mana ada B+ yang bermuatan positif dan OH-, ya, ion OH- itu adalah indikator basanya. Ya, konsentrasi ion OH- pada larutan basa kuat dapat dihitung sama seperti H+ tadi. OH- sama dengan N dikali B mol per liter. Kita bisa lihat B-nya adalah kemolaran basa dan N adalah jumlah valensi basa. Ya, jumlah valensi basa. Kita lanjut. Asam lemah. Kalau tadi yang kuat sudah, sekarang ke lemah, asam lemah. Apa itu asam lemah? Asam yang di dalam larutannya itu hanya sedikit terionisasi. Artinya terionisasi hanya sebagian saja. Ya, terionisasi hanya sebagian saja. Apa saja contohnya? Kita bisa lihat di sini adalah, kita ambil contoh asam asetat atau CH3COOH. Asam asetat ini banyak kita jumpai di dapur, ya, di rumah kita. Ini nama lainnya adalah asam cuka, ya, biasa kita pakai ini. Ya. Selanjutnya ada asam karbonat. Contoh yang H2CO3 atau asam sulfida H2S atau asam sianida HCN. Ya, ini contoh beberapa senyawa yang termasuk kelompok asam lemah. Artinya jenis asam ini apabila bereaksi di air akan terionisasi sedikit sekali sehingga masuk kategori asam lemah, dan daya hantar listriknya juga rendah tapi tetap mengantarkan listrik. Bagaimana reaksi ionnya? Kita bisa lihat di sini Ha terionisasi menjadi H+ dan amin, di mana kita lihat tanda panahnya ada 2. Kalau asam tadi, kalau yang kuat itu tanda panahnya cuma 1 ke kanan. Sedangkan yang lemah, asam lemah, tanda panahnya 2 ke kanan dan ke kiri. Ya, itu artinya terionisasi sebagian. Sehingga ada istilah yang disebut dengan tetapan asam. Untuk asam lemah ada istilah tetapan asam. Rumusnya adalah konsentrasi H positif dikali konsentrasi A negatif dibagi konsentrasi asamnya, dalam hal ini Ha-nya. Nah, nilai Ka ini menunjukkan kekuatan dari asam. Ya, nilai Ka, kekuatan dari asam. Semakin besar nilai Ka, semakin banyak ion H positifnya yang dihasilkan. Ya, semakin kuat dari asam tersebut, ya, semakin besar H positifnya. Jadi kisarannya antara 0 sampai dengan 1. Ya. Jadi kalau mendekati 1 berarti semakin kuat. Kalau mendekati 0 berarti semakin lemah. Seperti itu kira-kira. Kita lanjut. Daftar tetapan ionisasi asam atau tetapan asam, beberapa asam lemah, ya. Ini daftarnya. Jadi angka ini sudah hasil penelitian, ya. Jadi ini adalah angka yang baku, ya. Ya, ini adalah angka yang baku. Jadi semua ahli kimia menggunakan data ini, ya. Dalam perhitungan-perhitungan kimia semua menggunakan data ini. Di situ ada contoh, kita ambil contoh yang pertama asam asetat, ya. Ini asam lemah tadi, ya. Ya, terionisasi menjadi CH3COO- dan H positif, di mana harga Ka-nya adalah 1,75 kali 10⁻⁵. Ya, dan beberapa jenis asam yang lain ada banyak, ya, contohnya. Kita lanjut. Konsentrasi ion H positif yang berasal dari senyawa asam akan selalu sama dengan konsentrasi ion A negatifnya, sehingga berlaku konsentrasi H positif sama dengan akar tetapan asam dikali konsentrasi senyawa asamnya, Ha, itu ada senyawa asamnya. Jadi ini yang dipakai, ya, untuk mencari konsentrasi H positifnya, di mana Ka ini adalah tetapan ionisasi asam, konsentrasi Ha ini adalah konsentrasi asamnya, jadi senyawa asamnya. Kita lihat di sini ada asam poliprotik. Asam poliprotik itu adalah asam-asam yang terionisasi secara bertahap. Misalnya H2S. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini semua kelompok asam lemah tadi, ya. H2S, HS, ya, di sini itu reaksi ionisasinya. Ini contohnya. Asam poliprotik. Ini Ka adalah Ka1 dikali Ka2. Ya, itu reaksi ionisasi untuk H2S.
sama ininya ya, rumusnya sama. Berikutnya masuk ke basa lemah. Ya. Kalau tadi ada basa kuat, sekarang ada basa lemah. Yaitu basa yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi. Ya, hanya sedikit yang terionisasi, artinya hanya sebagian dan memiliki daya hantar listrik yang lemah atau rendah. Ya, contohnya adalah kita bisa lihat sini adalah senyawa NH3 atau amoniak. Ya, NH3 atau amoniak. Atau ada juga senyawa yang lain, contohnya AlOH3 atau aluminium hidroksida. Ini contoh senyawa basa lemah. Ya, konsentrasi ion OH negatif di dalam larutan, kita lihat bisa menggunakan rumus konsentrasi OH negatif sama dengan akar Kb dikali konsentrasi senyawa basanya atau BOH. Dimana kita bisa lihat sini Kb itu adalah tetapan ionisasi basa. Ya. Konsentrasi BOH ini adalah konsentrasi basanya. Ya. Jadi Kb itu hanya berlaku untuk basa lemah, Ka berlaku untuk asam lemah. Sedangkan pada asam kuat dan basa kuat tidak ada nilai Ka dan Kb. Ya, artinya terionisasi sempurna. Sempurna itu berarti alfanya 1. Ya. Kita lanjut. Daftar tetapan ionisasi basa. Kalau tadi tetapan ionisasi asam, ya, ini untuk basa lemah ya, kita bisa lihat di sini. Ya, saya ambil contoh, ini Pak Rahmat ambil contoh satu senyawa amonia, ya amonia ini ya tadi NH3, ya NH3 atau amonia plus H2O, di NH4 positif ya di dalam air ini ya, plus OH negatif. Ini memiliki harga tetapan basa 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sekali lagi, angka-angka tetapan basa ini adalah angka baku. Ya, artinya angka-angka ini akan kita pakai dalam perhitungan kimia, terutama dalam dasar menghitungi berapa untuk mencari harga asam ataupun basa dari suatu senyawa. Kita lanjut. Hubungan derajat ionisasi dengan tetapan ionisasi dan konsentrasi larutan. Kita lihat di sini. Alfa sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam. Ya. Akar Ka dikali konsentrasi asam. Di mana alfa sama dengan akar Kb kali konsentrasi BOH sama. Jadi kalau untuk asam lemah itu adalah alfanya akar Ka dibagi konsentrasi asam. Untuk basa lemah alfanya sama dengan Kb dibagi konsentrasi BOH ya, berbentuk akar. Alfa itu derajat ionisasi, ya itu tadi. Kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Ada kesetimbangan airnya. Di mana reaksi ionisasi air H2O ini akan terionisasi menjadi H+ dan OH-. Kita lihat tanda panahnya bolak-balik. Ya, tanda tanya bolak-balik. Ini menandakan bahwa air ini menunjukkan asamnya memiliki memiliki kandungan asamnya asam lemah. Sebenarnya asam tapi sifat lemah sekali. Jadi hanya sedikit mengantarkan listrik. Ya. Kita lihat harga K-nya adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O. Air murni memiliki konsentrasi tetap, ya. Maka harga KW itu adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH negatif. Ya, KW itu adalah tetapan air. Ya, KW itu adalah tetapan air. Pada suhu 25 derajat Celcius, harga KW tetapan air itu standarnya adalah 10 pangkat min 14. Itu pada suhu 25 derajat Celcius. Ini standar ya, ini yang berlaku. Bahwa di dalam air murni konsentrasi ion H+ sama dengan konsentrasi ion OH negatif. Sehingga berlaku konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH negatif sama dengan 10 pangkat min 7. Inilah dasar yang kita pakai untuk menghitung kekuatan asam dan basa. Materi yang Pak Rahmat sampaikan ini cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kekuatan dalam asam ya, pH asam. Kita lanjut ke mengenai pH asam. Jadi Pak Rahmat hanya berpesan pada anak-anak semua tetap jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan gunakan masker. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.